Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa, o genki desu ka? Semoga kalian semua sehat dan semangat. Kali ini, kami mau bahas sosok penting dalam sejarah sastra Jepang modern, yaitu Ozaki Koyo, penulis terkenal dari novel The Gold Demon, atau dalam bahasa Jepangnya, Konjiki Yasha. Beliau dikenal sebagai pelopor sastra modern Jepang yang berhasil menjembatani gaya sastra klasik dengan modernitas pada era Meiji. Nah, biar makin kenal sama beliau dan karyanya, yuk kita bahas lebih dalam. Profil singkat Ozaki Koyo. Nama aslinya adalah Ozaki Tokutaro dan nama penanya adalah Ozaki Koyo. Beliau lahir pada 10 Januari 1868 di Edo yang sekarang dikenal sebagai Tokyo. Sayangnya, hidupnya cukup singkat. Ozaki meninggal pada 30 Oktober 1903 di usia 35 tahun karena kanker lambung. Beliau hidup di masa periode Meiji, yaitu masa ketika Jepang sedang mengalami perubahan besar menuju modernisasi setelah era feodal berakhir. Ozaki dikenal sebagai novelis, penulis, dan juga kritikus sastra yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sastra Jepang modern. Latar belakang dan kehidupan awal. Masa kecil, Ozaki lahir dari keluarga pemilik toko ukiran kayu yang disebut shogunnya. Sejak kecil, dia sudah akrab dengan dunia seni dan budaya tradisional Jepang, sehingga minatnya terhadap sastra tumbuh dengan alami. Dia sangat tertarik dengan sastra klasik Jepang atau yang disebut Gesaku, dan sering membaca karya-karya lama sejak usia muda. Pendidikan, Ozaki menempuh pendidikan di Tokyo Imperial University yang sekarang dikenal sebagai University of Tokyo. Di sana, dia mempelajari sastra klasik Jepang dan mulai tertarik pada sastra barat yang saat itu mulai masuk ke Jepang seiring modernisasi. Namun, sebelum sempat lulus, Ozaki memutuskan keluar dari universitas agar bisa fokus sepenuhnya pada dunia menulis. Ken Yusha. Pada tahun 1885, Ozaki mendirikan kelompok sastra bernama Kenyusha bersama teman-temannya. Kelompok ini punya pengaruh besar terhadap perkembangan sastra Jepang modern. Lewat Kenyusha, mereka berusaha menciptakan sastra yang lebih realistis dan mudah dipahami masyarakat umum. Selain itu, Ozaki juga dikenal sebagai mentor bagi banyak penulis muda, salah satunya adalah Izumi Kyoka, yang kemudian juga jadi penulis terkenal. Karir sastra. Ozaki Koyo dikenal punya gaya penulisan yang unik. Dia menggabungkan gaya sastra tradisional Jepang dengan pengaruh dari sastra barat. Karya-karyanya terkenal karena deskripsi realistis, dialog yang alami, serta tema-tema yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Beberapa ciri khas gaya tulisannya antara lain fokus pada tema cinta, patrialisme, dan modernisasi Jepang, menggambarkan konflik batin manusia di tengah perubahan sosial, dan mampu menulis dengan gaya yang indah tapi tetap mudah dipahami. Adapun karya-karya penting Ozaki Koyo, yang pertama Ninin Bikuni Irozan ke 1889, karya awal yang membuat namanya mulai dikenal. Yang kedua, Tajo Takon, 1896, mengangkat kisah cinta dan pengorbanan. Yang ketiga, Konjiki Yasha, 1897 sampai 1902, karya masterpiece-nya yang paling terkenal. Sebagai penulis, Ozaki dianggap sebagai pelopor novel modern Jepang dan jadi penghubung antara sastra tradisional dan modern. Banyak penulis setelahnya yang terinspirasi oleh gaya dan tema yang ia angkat. Nah, sekarang kita bahas karya paling terkenal Ozaki Koyo, yaitu The Gold Demon atau Konjiki Yasha. Novel ini diterbitkan secara berseri di koran Yomiuri Shimbun antara tahun 1897 sampai 1902. Sayangnya, karya ini belum selesai ditulis karena Ozaki meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikannya. Genre novel ini adalah roman dan drama sosial. Sinopsis cerita, ceritanya berpusat pada dua tokoh utama, Hasama Kanichi dan Shigesawa Omiya, pasangan muda yang saling mencintai. Namun, hubungan mereka hancur ketika Omiya memutuskan meninggalkan Kanichi untuk menikah dengan pria kaya bernama Tomiyama demi keamanan finansial. Cerita ini menggambarkan perubahan masyarakat Jepang pada masa Meiji, di mana uang dan status sosial mulai menjadi penentu dalam hubungan dan kehidupan seseorang.
Salah satu adegan paling terkenal adalah adegan di pantai Atami ketika Kanichi menendang Omiya. Adegan ini jadi ikon dalam sejarah sastra Jepang. Kutipan terkenalnya adalah Naku na Omiya, ore wa omae ni are no kurushimu sugata o misete yaru. Omae ga issho kuyamu yo ni shite yaru. Artinya, jangan menangis Omiya. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana aku akan menderita dan bagaimana kamu akan menyesal selamanya. Tema dan makna dalam The Gold Demon. Novel ini penuh dengan kritik sosial dan nilai moral. Ozaki Koyo menggambarkan bagaimana materialisme dan modernisasi bisa mengikis nilai kemanusiaan. Beberapa tema besar dalam karya ini antara lain 1. Cinta versus uang, yaitu perjuangan antara cinta sejati dan godaan materi. 2. Tradisi versus modernisasi, pertentangan nilai lama dan gaya hidup baru di era Meiji. Dan yang terakhir, harga diri dan tanggung jawab sosial, yaitu manusia dihadapkan pada pilihan antara ego pribadi dan kewajiban sosial. Melalui karya ini, Ozaki ingin menyampaikan pesan bahwa modernisasi memang penting, tapi jangan sampai manusia kehilangan sisi moral, cinta, dan kemanusiaannya. Kematian dan warisan Ozaki Koyo. Ozaki Koyo meninggal dunia pada 30 Oktober 1903 di usia yang masih sangat muda, yaitu pada usia 35 tahun, karena kanker lambung. Kepergiannya tentu meninggalkan duka yang mendalam di dunia sastra Jepang, apalagi novel Konjiki-Yasha belum sempat ia selesaikan. Namun meskipun hidupnya singkat, warisan yang ditinggalkannya sangat besar. Ia meninggalkan lebih dari 30 karya novel dan cerita pendek, serta menginspirasi banyak penulis setelahnya. Salah satu muridnya, Uzumi Kyoka, bahkan meneruskan beberapa karyanya dan menjaga semangat sastra yang Ozaki tanamkan. Warisan terbesarnya adalah kemampuannya menyatukan sastra tradisional dan modern, serta menunjukkan bagaimana sastra bisa menjadi cermin perubahan sosial. Hingga kini, karya Ozaki masih dipelajari di sekolah-sekolah Jepang, dan tokohnya Hazama Kanichi dan Omiya dari The Gold Demon bahkan diabadikan dalam bentuk patung di pantai Atami. Itu bukti kalau nama Ozaki Koyo akan selalu dikenang dalam sejarah sastra Jepang. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa Ozaki Koyo adalah pelopor sastra modern Jepang yang mampu menggabungkan tradisi lama dengan semangat modernisasi. Lewat The Gold Demon, beliau bukan cuma menulis kisah cinta tragis, tapi juga mengkritik materialisme dan perubahan sosial yang terjadi pada masa Meiji. Walaupun hidupnya singkat, karya dan pengaruhnya tetap hidup sampai sekarang. Semoga dari video ini kita semua bisa lebih menghargai karya sastra klasik Jepang dan menyadari kalau isi-isi yang diangkat waktu itu kayak cinta, uang, dan moral ternyata masih relevan banget di zaman sekarang. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kami kali ini. Kalau kalian suka tema cinta, perjuangan, dan topik sosial, kalian wajib banget baca The Gold Demon. Sampai jumpa di video berikutnya. Mata ne!